Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi happening. Um, ada sebuah fitur chat yang bermesin AI yang sekarang lagi banyak dibicarakan gitu di Twitter lagi rame. Banyak orang-orang yang bilang somehow it is better than Google gitu. Habis ini kita akan coba buktikan ya. Jadi OpenAI baru saja merilis fiturnya, salah satu fiturnya dengan menggunakan language model berbasis GPT-3 gitu ya. Nanti kita lihat GPT-3 itu apa dan bagaimana menggunakannya nanti di OpenAI-nya gitu. Kalau teman-teman belum familiar dengan OpenAI, OpenAI itu apa? Boleh browse di Google sehingga belajar dulu nih OpenAI itu apa toh gitu. Tapi intinya OpenAI itu di company gitu ya, perusahaan dalam bidang artificial intelligence, as the name suggests gitu ya. Tetapi isinya apa, kemudian sejarah perusahaannya mungkin teman-teman bisa belajar sendiri. Yang jelas OpenAI memang menyediakan fasilitas tentang AI gitu, komplit ya, komplit. Yang nanti sebenarnya akan saya senggol juga ketika kita akan membahas tentang Obsidian dan text generator gitu. Jadi di video yang berikutnya mungkin ya. Jadi OpenAI juga menyediakan um, fitur text generator untuk Obsidian. Obsidian itu sejenis note taking apps gitu ya. Jadi kalau kita ngetik satu paragraf prompt gitu ya, kemudian kita klik text generatornya, si AI-nya akan membuatkan satu paragraf baru secara otomatis yang nyambung dengan paragraf sebelumnya. Menarik, menarik. Jadi kayaknya AI is taking over gitu ya, the world gitu. Mungkin video berikutnya. Tapi yang kali ini menarik karena bagi saya ini merevolusi bagaimana kita mencari informasi gitu ya. Sejauh ini kita sangat bergantung pada Google gitu. Tapi begitu OpenAI merilis fitur ini nih gitu, somehow saya punya pilihan yang lain untuk bergantung gitu. Jadi kalau saya mau nyari informasi, saya punya OpenAI yang bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya daripada Google gitu. Nanti kita lihat, kita bandingkan dua dua mesin pencari inilah kalau kita boleh sebut mesin pencari gitu ya. Teman-teman silakan browse OpenAI itu apa, belajar sendiri gitu, dicari di Google. Kalau alamatnya, aksesnya teman-teman bisa akses di openai.com ya, openai.com. Teman-teman harus sign up dulu, harus sign up dulu, harus daftar, harus login untuk bisa eh, apa namanya? Bisa menggunakan fitur-fitur di dalamnya ya. Teman-teman tinggal tinggal klik API, kemudian nanti di dalam API itu nih teman-teman nanti tinggal sign up ya. Kalau sudah sign up boleh langsung login gitu ya, sign up atau login. Yang menarik adalah di halaman ini teman-teman akan diperkenalkan dengan GPT-3 gitu ya. Build next gen apps with OpenAI powerful model. Jadi kalau teman-teman ingin bangun apps dengan AI gitu, OpenAI ini menjadi salah satu web yang sangat membantu gitu. Kalau tagline-nya sih gitu, access GPT-3 which performs a variety of natural language tasks, Codex which translates natural language to code, and DALL-E which creates and edit original images gitu. Tapi kalau teman-teman masih belum familiar gitu, GPT-3 itu apa toh? Boleh browse di Google. Kalau saya ambil Wikipedia aja ya, dari Wikipedia yang apa namanya biar biar agak informasinya bisa agak lebih panjang gitu. Kalau GPT-3 itu adalah an auto regressive language model that uses deep learning to produce human-like text. Given an initial text as prompt, it will produce text that continues the prompt. Sama seperti tadi kalau kita ngomongin Obsidian dan text generator gitu, saya tinggal ngasih paragraf pemancing gitu, kemudian dia akan memproduksi paragraf-paragraf berikutnya yang nyambung gitu, dan nyambung. Video berikutnya kita bahas ya, Obsidian plus text generator, mesinnya sama GPT-3 gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah nonton video saya beberapa waktu yang lalu,
kita pernah mengungkit gitu ya AI research assistant yang namanya Elicit. Nah, Elicit itu juga salah satu website yang menggunakan GPT-3 sebagai mesinnya gitu ya. Language modelnya itu berbasis ke GPT-3 gitu. Jadi kalau kita ngomongin GPT-3 di artificial intelligence akan ada banyak website yang pakai. Salah satunya Elicit. Elicit ya. Jadi kalau teman-teman belum familiar dengan Elicit juga, coba Elicit. Elicit itu tagline-nya di AI Research Assistant. Jadi menarik, bisa sangat membantu kita dalam proses penelitian. Nah, kita langsung ke fitur yang lagi banyak, bukan fitur ya, website yang lagi banyak dibicarakan oleh banyak orang gitu ya, di Twitter terutama. Membandingkan gitu. Kalau yang web fasilitas yang disediakan oleh OpenAI ini bisa kita bandingkan dengan Google. Nah, gimana aksesnya? Teman-teman tinggal akses ke ini alamatnya, chat.openai.com ya. chat.openai.com. Nah, ini teman-teman harus login dulu. Kalau teman-teman langsung ngetik chat.openai.com tanpa sign up ke openai.com terlebih dahulu seperti yang tadi saya katakan, teman-teman nggak bisa pakai. Jadi memang harus login dulu, harus sign up dulu, harus login. Nah, teman-teman baru bisa menggunakan website ini, chat.openai.com. Kalau sudah login, nanti ini kira-kira jadi halaman pertamanya, gitu ya. Ini jadi halaman pertamanya. Kemudian model ini sesuai namanya chat.openai.com, chat, maka dia akan merespon prompt kita dalam bentuk chat, pertanyaan gitu ya. Dan yang menarik adalah ada yang bilang gitu dari analisa awal, ChatGPT ini yang dibikin oleh OpenAI itu bisa mengingat pertanyaan kita sebelumnya. Jadi kalau kita masukin pertanyaan pertama, kemudian dijawab, berarti kita lihat ya. Kemudian kita mengajukan pertanyaan kedua, pertanyaan pertama itu masih diingat oleh mesinnya dan dikaitkan dengan pertanyaan kedua. Menarik, menarik. Jadi kayaknya ya, ini masih beta sih teman-teman, masih beta. Dan kalau teman-teman buka chat.openai.com pertama kali mungkin trafficnya agak banyak karena demand-nya tinggi gitu ya. Jadi untung-untungan, ini saya beruntung masih bisa masuk gitu ya. Menarik. Jadi kalau sudah lepas beta dan rilis resmi gitu, saingan beratnya Google, ya. Kita lihat ya, kita lihat. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ada beberapa informasi, reset thread, dark mode, OpenAI Discord, learn more, sama logout. Kalau setelah selesai boleh logout langsung ya. Nah, reset thread ini fungsinya kalau teman-teman, karena dia ya modelnya, dia itu mengingat gitu, mengingat setiap pertanyaan, setiap chat yang kita ajukan. Jadi kalau kita mau bertanya sesuatu yang berbeda, maka dihapus, dihapus. Jadi modelnya reset thread gitu ya. Kalau memulai chat yang baru gitu. Dark mode seperti biasa, kalau teman-teman lebih nyaman dengan layar lebih gelap, boleh pindah ke sini ya. Demi kepentingan video kita pindah ke light mode dulu ya supaya lebih terang, supaya lebih bisa dilihat gitu. Nah, di ChatGPT ini sudah ada beberapa informasi cara menggunakannya sebenarnya. Jadi boleh pertanyaan atau boleh statement, namanya juga chat. Ya, jadi statement boleh, pertanyaan juga boleh. Jadi misalkan contohnya ya, nanti kalau teman-teman tanya, itu misalkan explain bla bla bla. Gitu. Jelaskan gitu. Jadi kita minta tolong nih ngechat gitu, ngobrol dialog modelnya sih. Tolong jelaskan gitu atau bentuknya pertanyaan. Got any ideas? How do I make? Boleh. Boleh. Kemudian capabilities-nya itu remembers what user said earlier in the conversation. Menarik banget. Kemudian allow user to provide follow-up correction. Jadi misalkan pertanyaannya salah, kemudian kita mau koreksi gitu di pertanyaan berikutnya, boleh. Dan masih diingat oleh si ChatGPT ini.
Kemudian trying to decline inappropriate request. Belum pernah sih, saya belum pernah nyoba yang aneh-aneh gitu. Dari percobaan-percobaan sebelumnya masih normal-normal sih. Jadi nanti kalau teman-teman, karena kan capabilities ya, kalau teman-teman mau nyoba boleh coba yang aneh-aneh. Apakah dia menolak gitu? Saya nggak mau nyoba. Saya nggak mau nyoba gitu. Silakan dicoba ya. Yang aneh-aneh dia ngikut nggak? Nah, limitationnya gitu, may occasionally generate incorrect information. Namanya juga beta, namanya juga masih dicoba gitu. Jadi ya no problemo. Nanti filternya kita. Jadi kita lihat, bener nggak ya gitu. Kemudian may occasionally produce harmful instruction or biased content. Dan kemudian limited knowledge of world and events after 2021. Jadi itu limitasinya ya. Tetapi secara umum dari yang kemarin sampai tadi saya coba cukup memuaskan, cukup memuaskan, cukup memuaskan. Kita coba. Di bawahnya ada kolom pencarian seperti biasa kalau kita ngomongin search engine pasti ada kolom pencarian. Teman-teman tinggal arahkan kursornya ke kolom pencarian dan mulai ngobrol dengan ChatGPT. Ya, topik penelitian saya masih flip classroom sih. Jadi kita tanya tentang flip classroom yuk. Sejauh mana dia bisa menjawab pertanyaan saya? What are the advantages of flip classroom in an EFL context for students gitu ya, for students gitu. For students in EFL context. Oke, pertanyaan pertama. What are the advantages of flip classroom? What are the advantages of a flipped classroom for students in EFL context? Gitu. Pertanyaan pertama yang akan coba dijawab oleh ChatGPT. Kita enter. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Menarik. Saya masih kagum gitu. Masih kagum. Karena tidak ada di Google. Kalau di Google kan kita masih harus mencari sendiri ya. Tapi di sini dia sudah membuat intisari jawaban dari pertanyaan saya. Gitu. Flip classroom bla 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 sudah dijawab. Kita coba pertanyaan berikutnya yang nyambung dengan pertanyaan pertama. What are, kalau tadi secara umum ya, advantages flip classroom untuk siswa di EFL. Karena kita coba, what are the advantages of flip classroom to support students speaking skills development in EFL context. Kalau tadi flip classroom secara umum, sekarang kita lihat bisa nggak dia jawab. What are the advantages? What are the advantages of a flip classroom to support student speaking skills development in EFL context? Kita enter. Oh, harus di scroll down, harus scroll down. Ada jawabannya nggak? Ada. Dan cukup lah, cukup bantu lah. Namanya kan ngobrol, jadi nggak usah panjang-panjang. Menarik. Jadi bagi kita yang pengen tahu informasi-informasi awal gitu tentang particular topik atau sesuatu yang mengganggu pikiran kita gitu, kayaknya aku perlu tahu tentang ini deh. ChatGPT ini bisa jadi salah satu rujukan ya daripada ke Google gitu karena modelnya kayak dialog ngobrol gitu dan lebih enak. Kalau di Google kan akan disajikan informasi dalam bentuk ini nih tautan-tautannya nih tinggal klik cari tahu gitu. Tapi kalau di sini kayak ngobrol kayak kita diberikan informasinya gitu lebih menarik ya. Pertanyaan ketiga, how to implement flip classroom to support students speaking skills in EFL context. Kalau tadi what, sekarang how.
Kita lihat yuk. Menarik. Jadi kalau 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 teman-teman ya di awal-awal penelitian gitu masih bingung, masih pengen brainstorming ideas gitu tentang topik penelitian misalkan, ini nih ChatGPT ini bisa jadi teman ngobrol. Aduh, aku nggak punya teman, nggak punya pembimbingku lagi, nggak bisa dihubungi gitu, ngobrol aja sama ChatGPT. Karena bisa memberikan informasi-informasi awal yang sangat membantu kita, menurut saya sangat membantu kita untuk memahami sebuah topik gitu. Komplit kok. Ini tadi sudah saya coba sebenarnya. Ini 3 pertanyaan sudah saya coba gitu. Jadi menarik kok, sangat menarik, sangat menarik. Jadi teman-teman silakan pakai, silakan explore. Mumpung masih beta. Tapi kalau karena masih beta nih, demand penggunanya sangat tinggi. Jadi nanti kalau belum bisa masuk ke websitenya, belum bisa akses websitenya, ditunggu aja. Jeda 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu. Terus nanti masuk lagi ke websitenya gitu. Dan jangan lupa untuk menggunakan ChatGPT ini teman-teman harus maaf, harus daftar dulu di OpenAI. Ya, klik openai.com, kemudian klik API. Jadi gini, klik openai.com, kemudian klik API, kemudian nanti daftar gitu ya, sign up. Sudah sign up nanti login. Nah, kalau sudah login teman-teman bisa menggunakan fasilitas ChatGPT ini. Gitu. Oke, kita stop di 3 pertanyaan. Sekarang kalau kita mau ganti nih, ganti chat, gitu, ganti topik, apa yang harus kita lakukan? Klik reset thread dan akan dihapus semuanya dan kembali ke halaman awal. Gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai ngobrol lagi, bertanya lagi tentang topik yang sama boleh atau topik yang berbeda juga boleh. Gitu. Tidak ada saran lain selain ya coba explore. Kalau menurut saya ini bisa jadi pilihan. Mungkin kalau ada yang bilang gitu, apakah ini lebih baik dari Google? Somehow I feel it ya, gitu. Mungkin iya gitu. Tapi ada banyak hal yang disupport oleh Google juga gitu. Jadi teman-teman silakan membandingkan lah. Jadi bukan menggantikan sih, bukan replacement gitu, tapi lebih ke supplementary gitu. Jadi melengkapi saja gitu. Kalau Google kerasa belum kok nggak terlalu clear gitu ya, nggak cukup membantu ya, pindah ke sini boleh. Boleh ke ChatGPT ini. Alamatnya sekali lagi di chat.openai.com, daftar terlebih dahulu di openai.com untuk akunnya. That's all teman-teman, kita bikin singkat. Habis nonton, coba rasakan bedanya seperti apa. Dan nanti kalau ada pertanyaan, mau ngobrol, boleh di kolom chat videonya. So, thank you very much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.